Saya ingin memperlihatkan the power of slowing down. Bagaimana Bapak dan Ibu itu akan melihat ya keajaiban-keajaiban saat Bapak dan Ibu tenang. Saat berada di tahap crisis mindset, yaitu saat baru menerima diagnosa mengenai masalah perkembangan anak, biasanya orang tua itu sangat sulit menenangkan diri, sangat sulit mengontrol emosinya, dan akibatnya mereka menjadi sangat sulit melatih anaknya. Jadi gerakan, sentuhan, kata-kata, latihan-latihan yang diberikan ke anak akhirnya menjadi lahir dari kecemasan atau kepanikan orang tua. Misalnya pada orang tua anak-anak yang didiagnosa atau diperiksa dan diketahui bahwa anaknya mengalami kondisi autis, orang tua yang panik biasanya kemudian berusaha melatih anaknya supaya cepat bisa ini dan itu, tapi dengan cara yang kurang efektif. Kurang efektifnya bagaimana? Mereka melatih dengan kepanikan. Anaknya lebih sering dikasih instruksi, lebih sering dikasih perintah, anaknya lebih sering dipaksa untuk fokus, untuk tenang, tanpa memperhatikan kondisi emosi anak, tanpa melihat anaknya ini sudah bisa atau belum terhadap perintah atau instruksi yang diberikan. Dan latihan-latihan yang diberikan itu karena diberikan dengan kepanikan ya, dan kecemasan, si anaknya ini ikut tertular kepanikan dan kecemasan orang tuanya. Jadi Bapak dan Ibu, saya juga seorang ibu, saya sangat paham kalau anak kita sakit atau anak kita dibilang ada sedikit masalah, itu kita sebagai seorang ibu tuh jantung kita rasanya udah langsung berdebar keras gitu ya. Dan rasanya tuh kita nggak mau gitu loh melalui proses yang panjang, pengennya dia cepet-cepet beres deh, pengennya cepet-cepet pulih, pengennya cepet-cepet sembuh gitu ya. Nah, tapi kalau saat ini anak-anak Bapak dan Ibu didiagnosa atau diperiksa dan dikatakan mengalami masalah perkembangan yang untuk pemulihannya, untuk dia bisa mengejar hal-hal yang perlu dia kuasai gitu ya, untuk supaya dia mandiri dalam hidupnya. Mungkin it will take time, itu akan butuh waktu ya, nggak cepet seperti minum obat terus langsung sembuh. Ada proses yang harus dilalui. Nah, untuk melalui proses itu, Bapak dan Ibu betul-betul harus belajar untuk menjadi tenang. Menjadi tenang dan perlambat kecepatan Anda, perlambat tempo Anda dalam melatih anak Anda. Atau istilahnya slow down your pace ya. Perlambat kecepatan Anda, sesuaikan dengan kondisi anak Anda supaya dengan ketenangan Anda akan bisa dengan lebih mudah terhubung atau terkonek dengan anak Anda, sehingga Anda juga akan lebih mudah masuk ke dunianya dan melatih dia. Bapak dan Ibu, sesulit apapun kita untuk tenang saat kita menerima diagnosa atau hasil pemeriksaan anak-anak kita, pahamilah bahwa kepanikan itu tidak menyelesaikan masalah. Kepanikan itu justru membuat anak kita semakin statis, anak kita semakin menurun, dan tidak optimal untuk kita latih. Mari kita pahami bahwa saat kita tenang, saat kita menyesuaikan kecepatan kita dengan kecepatan anak kita, dengan kondisi anak kita dengan lebih mudah dapat terkoneksi dengan mereka dan kita dapat lebih mudah masuk ke dunia mereka. Saya sering mendengarkan laporan dari para orang tua yang saya coaching, yang saya bimbing, ketika para orang tua ini mulai bisa menenangkan dirinya, mulai bisa
meregulasi atau mengatur emosinya menjadi tenang saat bersama anaknya. Saya banyak mendengar cerita bahwa anak-anak mereka ini justru otomatis itu akan berespon, akan mau terkonek ya, akan mau berinteraksi dengan orang tuanya dengan cara yang sebelumnya orang tuanya nggak pernah lihat gitu. Misalnya ada klien saya bilang, saat saya slow down, saat saya nggak buru-buru dalam melatih dia, saat saya tenang, saat saya bisa nyambung dengan frekuensi anak saya itu otomatis menatap wajah saya dan mengajak saya untuk bermain. Dan si ibu ini kaget sekali karena sebelumnya anaknya yang didiagnosa autis tidak pernah bereaksi demikian terhadap dia. Biasanya dia itu yang harus panggil terus, dia yang harus instruksi, sini, duduk, lihat gitu ya. Tapi pada saat ibunya mencoba slow down, mencoba tenang, mencoba masuk ya ke frekuensi anaknya, saat itu anak-anak mereka itu bereaksi di luar dugaan gitu. Ya, Bapak dan Ibu, tentu saja kisah ini tidak selalu terjadi pada kita semua orang tua, tapi saya ingin memperlihatkan the power of slowing down. Bagaimana Bapak dan Ibu itu akan melihat ya keajaiban-keajaiban saat Bapak dan Ibu tenang, mampu mengatur emosi, dan Bapak dan Ibu bisa turun ke level, ke kondisi, ke kecepatan anak Bapak dan Ibu, dan Anda akan melihat bagaimana mereka memberikan respon yang di luar dugaan. Jadi prakteknya seperti apa sih memperlambat tempo atau slowing down ya Bapak dan Ibu? Pertama dan utama, seperti yang tadi saya sudah berkali-kali katakan, kita orang tua tenang dulu. Tenang dan pastikan emosi kita terkontrol, dan pastikan kita tidak cemas saat kita sedang berhadapan dengan anak kita. Ingat, kepanikan ataupun ketenangan kita akan menular pada anak kita. Jadi, entah kita lagi tenang atau entah kita lagi panik, anak kita akan tertular, akan mengikuti kondisi emosi kita. Kedua, jangan terpancing perilaku anak Anda yang Anda anggap perilakunya negatif. Misalnya, kalau anak kita ini ada gerakan berulang atau flapping, atau dia suka mengeluarkan suara-suara yang buat Anda tuh sangat mengganggu ya pada anak-anak autis, itu mereka kadang-kadang mengeluarkan kata-kata atau suara yang buat Anda itu, aduh, pas Anda dengar tuh langsung Anda tuh emosi gitu loh, karena Anda menganggap, aduh ini anak saya nggak normal nih gitu, mengeluarkan suara-suara seperti itu. Atau saat dia lagi flapping gitu, Anda menganggap, ini kenapa sih kok jadi kayak anak yang aneh begini gitu. Akhirnya Anda jadi, stop, diam, duduk gitu ya. Stop tangannya. Nah itu namanya Anda itu terpancing. Anda reaktif. Anak Anda marah-marah, terus emosi untuk supaya mendapatkan keinginannya. Terus Anda terpancing, Anda ikutan emosi. Itu namanya Anda reaktif. Artinya Anda belum slow down. Anda harus belajar dalam kondisi apapun, saat anak Anda melakukan perilaku apapun, Anda harus belajar tetap tenang. Jangan terpancing, jangan emosi. Saya tahu ini sulit, tapi kita harus belajar. Kemudian ketiga, bertindaklah peka dan penuh pertimbangan. Jadi kalau melatih anak itu, kita jangan gasrak-gusruk, buru-buru. Yang penting saya latih gitu loh. Baca, atau ini huruf apa gitu ya. Kita nggak lihat anak kita lagi seneng, anak kita lagi sebel, anak kita lagi mungkin kepanasan, atau mungkin dia lagi belum selesai melakukan kegiatan yang lain. Jangan, peka dan penuh pertimbangan di sini maksudnya kalau saya latih dengan cara begini, kira-kira dia nangkep nggak ya? Itu namanya penuh pertimbangan. Jadi bukan dari sudut pandang saya saja sebagai orang tua, tapi saya belajar
memahami sudut pandang anak saya. Kalau saya ngomongnya dengan kalimat yang panjang-panjang, ayo kamu harus makan, habiskan secepatnya. Itu dia ngerti nggak ya? Atau mungkin kalimat saya tuh harus cukup pendek saja supaya dia nggak bingung maksud saya. Itu namanya penuh pertimbangan. Jadi yang ketiga, poin ketiga, untuk bisa slowing down, untuk bisa memperlambat kecepatan kita perlu melatih diri kita peka. Peka terhadap level kemampuan anak dan terhadap kondisi emosinya. Ya, jangan anak kita itu lagi bete, lagi sebel, terus kita terus aja kita latih, kita nggak peduli dia seneng atau sebel gitu ya. Jangan. Jadilah orang tua yang peka dan penuh pertimbangan. Poin yang keempat, bila diperlukan, berikan jeda atau pause setiap kali Anda bicara atau berkomunikasi dengan anak Anda, supaya mereka ada waktu untuk memproses informasi, terutama pada anak-anak yang mengalami kondisi perkembangan tertentu ya. Cara mereka memproses informasi itu tidak sama dengan anak-anak lain yang kita bilang neurotypical, yang tidak ada masalah ya dalam memproses informasinya. Ada anak-anak yang autis atau ADHD itu yang dia butuh waktu cukup lama untuk memproses perintah atau untuk memahami apa yang kita katakan pada dia. Mungkin kalau anak lain itu bisa langsung ngerti gitu ya, bahkan kita belum ngomong, kita baru nunjuk, mungkin kok anak lain itu bisa langsung paham, tapi pada anak-anak autis, ADHD, atau Down syndrome, itu mungkin mereka kita perlu memberikan jeda atau pause. Jadi misalnya kita bilang, ayo diikat tali sepatunya. Mungkin kita nggak sabaran ya, pengennya dia cepat-cepat mengerjakan. Tapi pada anak-anak yang memang ada kondisi perkembangan tertentu, mungkin setelah Anda bicara itu Anda harus diem cukup lama. Mungkin 5 detik, 10 detik, ya 30 detik. Tunggu aja. Kenali berapa lama anak kita bisa memproses informasi, bisa memahami informasi atau instruksi yang kita berikan. Jangan dikejar-kejar, jangan diburu-buru ya. Jadi gunakan jeda atau pause. Maksudnya ketika kita bicara, diem aja dulu. Misalnya kita ajak dia ngobrol ya, kita bilang, wah bunganya bagus, warnanya indah. Terus kita diem tuh, kita diem aja. Kita tunggu dia memberikan respon. Mungkin kalau anak lain bisa, oh iya ya Ma, bagus ya. Tapi kalau pada anak kita yang ada kondisi perkembangan tertentu, mungkin mereka masih belum tahu cara meresponnya atau mereka butuh waktu lebih lama untuk finding the right words atau finding how to respond, bagaimana merespon dan memberikan jawaban yang tepat gitu ya. Jadi berikan jeda atau pause. Saya memiliki klien yang pada saat datang kepada saya anaknya berusia 8 tahun dan didiagnosa mengalami kondisi autism. Anak ini sulit untuk fokus, sulit untuk berinteraksi dengan orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Kalau ada tamu datang, dia akan ngumpet masuk kamar gitu ya. Dan dia kayak males aja untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang-orang. Ketika mamanya belajar mempraktekkan slowing down, karena selama ini mamanya memang temponya itu cepat sekali kalau dengan anaknya. Sering memberikan instruksi, pengulangan, dan sering kayak mengejar-ngejar anaknya gitu supaya cepat berespon. Ketika suami istri, terutama mamanya mempraktekkan slowing down, mamanya mulai melaporkan hal-hal yang positif. Yang paling terasa itu anaknya semakin tertarik untuk bergaul dengan orang lain. Misalnya ketika ada tamu datang, biasanya anak ini akan langsung masuk kamar dan tidak tertarik sama sekali. Tapi ketika ada tamu datang, justru dia mulai ingin kayak deket-deket dengan tamu tersebut dan dia
lama-kelamaan dia mulai mencoba berkomunikasi dengan caranya dia terhadap tamu tersebut, dia mulai tertarik untuk bersosialisasi dengan orang lain. Selain itu, kemampuan untuk fokus, mengatur emosinya juga menjadi semakin baik. Selain dampak positif yang dirasakan pada si anak, orang tua juga melaporkan, terutama mamanya, kesehatan emosi, kesejahteraan emosinya juga semakin baik, dan kerjasama dan hubungannya dengan pasangan suami istri ini juga semakin oke. Karena sebelumnya penuh ketegangan, sering menyalahkan karena kondisinya panik ya, dan bingung, cemas. Tapi ketika keduanya belajar slowing down, terutama mamanya, mereka bisa lebih tenang dan mereka lebih bisa berkomunikasi dengan baik, dan akibatnya tentu saja perkembangan anaknya semakin optimal. Memang saat di awal belajar untuk menenangkan diri dan turun ke kecepatan anak untuk slowing down itu tidak mudah untuk orang tua, terutama kita ya para ibu. Saya juga belajar ya bahwa sangat tidak mudah, dan pada ibu ini juga gak mudah, apalagi anaknya ada riwayat kejang dulunya. Jadi dia ada trauma-trauma yang bikin dia itu gampang panikan. Tapi dia berusaha, dia terus mengingatkan dirinya, oke, aku harus tenang. Dan suaminya juga support sekali, mereka berdua tidak keberatan saat saya sarankan untuk ikut konsul dengan konselor dewasa. Bahkan ibunya juga mau menjalani terapi psikologi supaya menjadi lebih tenang. Dan hasilnya mereka sekarang udah sangat bagus gitu slowing down-nya. Pada saat mereka mulai bisa meregulasi emosinya, betul-betul perubahan itu kita bisa lihat terjadi pada anaknya. Memang slowing down bukan satu-satunya cara untuk kita melatih anak kita, tapi itu adalah salah satu dasar yang paling penting untuk bisa kita praktekkan sebagai orang tua. Kita sudah belajar mengapa orang tua perlu belajar untuk menenangkan diri dan slowing down atau memperlambat kecepatan berkomunikasi dengan anak, memperlambat kecepatan berinteraksi dengan anak, menyesuaikan kecepatan Anda dengan anak Anda. Dengan mempraktekkan hal ini, percayalah Anda akan melihat perubahan positif dan respon yang positif dari anak-anak Anda. Tetap bersemangat para orang tua, dan selalu ingat bahwa Andalah pembimbing atau guide terbaik dari anak Anda. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.